Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama yang nanti. Maaf ya, ini agak kusut guys, lagi capek, lagi urus ibu, lagi sakit ya. Ini nyempetin waktu saja karena lagi ditunggu istri di rumah sakit. Saya nyempetin pulang untuk membuat video ini ya. Ini saya juga belum mandi lur. Lagi capek banget ini, anak saya juga lagi pas ngerjakan ya. Nyicil pesanan yang belum dikerjakan, kasihan supaya nggak terlalu lama nanti telatnya ya, karena yang pasti akan telat dari janji saya. Saya biasanya itu ngasih waktu 2 atau 3 hari, ternyata yang namanya kendala orang itu nggak ada yang tahu ya. Akhirnya ya ini, kita itu nggak bakal tahu apa yang akan terjadi ke depannya kan gitu. Mohon maaf ya, videonya agak berisik karena sambil menyalakan mesin bubut. Maksud saya untuk membuat video ini, saya akan mereview unit ya, unit biasa saya rubah menjadi bullpup kemarin. Itu unit alhamdulillah sudah jadi. Ini ya. Ini unit biasa, ini chambernya ya. Cuman pemiliknya minta dirubah menjadi seperti ini ya, yang mirip-mirip kayak belacan sejenisnya ya, seperti itu. Jadi gini ya, saya sedikit cerita. Saya untuk merubah unit ini sempat saya tolak pemiliknya ya, karena saya itu nggak berani menjanjikan waktu, karena pengerjaan seperti ini tuh agak lama ya, sedangkan pekerjaan yang lain itu lumayan menumpuk. Jadi saya itu nggak mau jika saat ada orang pesan sesuatu dan mengejar-ngejar waktu ke saya ya, jadi hasilnya nanti kurang maksimal. Jadi ini sempat saya tolak, saya nggak mau ngerjakan, tapi pemiliknya sedikit memaksa karena beliau katanya pernah mengerjakan ke orang lain, hasilnya kurang puas lah, intinya seperti itu ya. Mudah-mudahan setelah dikerjakan ke saya ini bisa memuaskan keinginannya ya. Akhirnya saya terima dengan perjanjian jangan diburu-buru. Katanya sih beliau santai. Sebenarnya chamber ini dikirim ke saya itu mulai sebelum bulan puasa itu. Cuman saya mulai menyicil dari bulan puasa, nyicil ya, nggak sepenuhnya saya kerjakan. Mulai bulan puasa sampai lebaran itu saya nggak libur, cuman libur di hari H saja. Alhamdulillah seperti ini penampakannya, ini sudah jadi ya. Ya yang namanya barang modifikasian tuh ya wis seperti ini ya, ala kadarnya. Jadi dari fungsi trigger ya sekedar fungsi saja ya. Beda kalau kita merakitnya itu dari awal sudah kita rencanakan. Kalau ini kan nggak ada rencana. Ini chamber biasa yang dirubah. Tapi beliau mesan ini barang tanpa sandaran bahu ya, makanya di sini nggak ada sandaran bahu. Pemiliknya katanya mau bikin dari kayu atau mau bikin sendiri untuk sandaran bahunya. Kalau dikasih kayu sih saya rasa bagus karena sedikit ada klasiknya ya, jadi nggak full taktikal. Ini ya, seperti ini penampakannya. Ini konstruksi triggernya. Nanti di sini ditutup pakai popor dan sandaran bahu. Sudah lolos uji tes ya. Ini ya kebetulan ya, saya bikin ini kok kebetulan sekali, ada laras yang cocok juga, ada serombong juga yang pas. Ini ya, sekalian perdamnya. Ini coba kita bongkar ya. Perdam kita lepas. Ini serombong. Nah, ini sedikit saya kasih celah karena bullpup itu rata-rata menggunakan serombong lebih besar. Semakin besar serombong semakin bagus ya. Kalau panjang laras ya menyesuaikan selera, sama sisi tabung ya menyesuaikan saja ya. Ya karena kebetulan di sini adanya ini ya, ini yang saya buat contoh.
Ini sementara saya pasang serombong OD25. Biarpun ini mau dikasih serombong OD28 atau 30 masih bisa ya. Ini sementara kebetulan saja adanya yang cocok ini OD25 saya pasang. Ini ya. Nah, ini ya. Ini sudah ada anginnya. Set lever tetap di belakang ya. Jika mau ditaruh depan bisa, tapi ya jelek ya, kurang rapi karena di sini pasti ada part yang muncul di luar chamber. Karena basicnya ini chamber biasa. Jadi untuk set levernya tetap di belakang. Ini coba kita kokang ya. Nah, udah fungsi ya. Ini coba kita tembakkan ya. Coba perhatikan. Suaranya kenceng. Tuh ya. Sangat kenceng suaranya. Coba kita kokang lagi. Ini sudah saya biarkan 2 hari 2 malam. Nggak ada kebocoran alhamdulillah. Secara fungsi sudah baik. Ini ya. Ini triggernya biasa aja. Ini coba perhatikan. Ya. Lumayan kenceng ya. Lumayan bagus sih chamber ini. Tapi andaikan ini mau di bore up lagi, saya rasa akan lebih bagus. Ini chamber ini bagus. Ini entah buatan siapa, tapi kayaknya buatan Bandung ya. Ya, sebenarnya gini ya. Untuk unit-unit seperti ini kenapa mahal? Karena unit ini bisa dibilang hampir double chamber ya. Ada chamber belakang. Nah, yang depan ini juga chamber. Ya kan? Secara tidak langsung ini sama dengan bikin chamber 2 depan sama belakang. Kenapa mahal? Ya itu alasannya. Kenapa berat? Ya pasti kan bahannya juga tambah. Tapi unit ini tergolong ringan untuk sejenis unit model seperti ini ya. Unit ini tergolong ringan kalau menurut saya. Ini secara tampilan seperti ini ya. Tinggal sandaran bahu saja. Sama tutup trigger bawah. Ini ya, dikasih tutup sandaran bahu, udah cakep nih unit. Terus kenapa pemiliknya nggak beli unit yang sudah jadi saja seperti belacan atau produknya 88 atau yang lain kan banyak ya yang model-model seperti itu. Tapi yang namanya orang itu terkadang itu lebih suka itu modifikasi karena kalau modifikasi itu kan ada nilai plusnya. Kalau saya pribadi seperti itu. Nilai plusnya itu ada di unit biasa ternyata bisa juga di model seperti itu. Kalau kita ngerakit dari awal kan sudah ada rencana dari awal, jadi sudah kita maksimalkan. Jadi nggak ada trigger-trigger yang nongol seperti ini ya kan. Sama halnya dengan uklik zaman dulu sejenis Benyamin ataupun kanan yang sistemnya sistem hammer kan banyak dibuat sistem PCP, dirubah ke PCP ya. Padahal modalnya itu lebih mahal. Modalnya itu dibuat PCP monster sudah dapat. Tapi yang namanya orang, nilai plusnya itu lain kalau kita itu hasil modifikasi, hasil rubahan yang dari bentuk aslinya. Di situ. Ini ya, ini saya pasang tele ya kurang lebih seperti ini. Ini tele untuk mounting ya tinggal menyesuaikan. Ini barang utuh ya. Nggak ada sambungan, yang sambungan cuman rel. Kalau rel ini emang ada sambungan, ini bisa dilepas relnya. Kalau yang lain nggak ada sambungan kecuali ini ya, jalur plenum ke belakang sama plenum bawah, ya semua pasti ada sambungan. Tapi alhamdulillah ini sudah aman, regulator juga aman. Ini barang sudah siap kirim ya, secara fungsi sudah baik, kebocoran juga aman, sekali rakit nggak ada bocor. Oke, cukup sekian ya review kali ini. Ya mudah-mudahan pemiliknya juga puas dengan hasilnya. Mohon maaf ini saya ngomong agak menggebu-gebu karena satu capek ya, belum tidur guys ya dari kemarin. Ya saya upload video ini entah nanti di hari keberapa saya juga nggak tahu. Saya lagi urus orang tua saya yang lagi sakit, mohon doanya ya. Mudah-mudahan orang tua saya atau ibu saya diberi kesembuhan dan kembali ke rumah dengan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri video kali ini. Salam satu laras, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.